saya akan membawakan materi ini dengan beberapa slide. Supaya apa? Balik lagi supaya lebih jelas ya. Saya akan coba ambil slide-nya. Mudah-mudahan ini akan lebih membantu untuk kita semua memahami mengenai teknik dasar trade saham. Kalau bicara trading, ini ada trading saham, kemudian juga ada trading forex, ada juga yang namanya trading cryptocurrency ya, sekarang lagi marak-maraknya. Nah, saat ini kita akan lihat teknik dasar trading saham untuk pemula. Baik, kita mulai ya. Kalau kita kelompokkan, ada kurang lebih 3 kelompok trader. 3 kelompok trader. Yang pertama, apa yang disebut dengan beginner. Beginner adalah pemula. Nah, kalau kita lihat prosentasenya, ini adalah kelompok yang paling besar. Hampir 70% dari pebisnis saham, dari investor saham itu belum pernah melakukan trading. Jadi hanya investing, artinya investing itu beli, habis itu udah nunggu sekian tahun ya, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Kelompok yang kedua, apa yang kita sebut sebagai intermediate. Intermediate ini atau disebut juga kelas menengah, kelompok menengah. Jadi pernah sekali-sekali melakukan trading. Dan ini porsinya lebih kecil, yaitu kurang lebih 30%-an, bahkan lebih kecil, karena ada lagi yang lebih mahir atau advance, itu adalah orang-orang yang sering melakukan trading. Jadi balik lagi, kalau bicara kelompok trader itu saya bagi 3. Jadi untuk pemula, kemudian juga untuk intermediate, dan untuk advance atau orang yang sering melakukan trading. Dan ini porsinya sangat kecil ya, bisa antara 5-10%. Kita bicara teknik trading atau jenis trading lah ya. Nah, kita bicara dari durasi, dari periode. Ada yang disebut dengan scalping atau one day trade, atau harian lah gampangnya. Jadi kita disebut harian tuh beli hari ini ya jual hari ini. Nah, beli hari ini jual hari ini tuh pada saat pasar buka. Pasar buka jam 9 pagi, jadi ada yang jam 9, kemudian juga pada jam tersebut bisa dijual, atau mungkin beli pagi jualnya siang, beli pagi jualnya sore, atau sebaliknya beli sore jualnya besok. Ini harian. Harian ini kategorinya bisa sampai dengan 1 bulan ya. Kemudian juga ada yang namanya swing trading. Nah, swing trading ini agak lebih panjang. Ada mingguan, kemudian juga sampai bulanan. Ini swing trading. Jadi beli sekarang bisa dijual di 2 minggu ke depan dan seterusnya. Ini adalah swing trading. Kemudian juga ada yang disebut super trading. Super trading itu lebih panjang dibandingkan dengan swing. Jadi kalau bicara periode, day trading atau scalping lebih pendek periodenya, kemudian swing trading lebih panjang, super trading lebih panjang lagi, hitungan bulan. Dan yang terakhir adalah investing. Investing atau orang taunya adalah menabung ya, menabung saham. Jadi ini hitungannya tahunan. Bisa 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Ya, contohlah beberapa orang seperti Sri Mulyani, kemudian juga Sandiaga Uno, Erick Thohir, kemudian yang disebut Bapak investor Indonesia, Pak Lo Keng Hong, itu mereka udah 20 tahunan. Jadi beli, mereka menyimpan, terus yang mereka dapat apa? Mereka karena uangnya sudah besar, yang mereka dapat adalah dividen. Jadi keuntungan perusahaan yang diterima setiap tahun oleh mereka, dan itu hitungannya udah sangat-sangat besar. Ini adalah beberapa teknik trading yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kalau bicara trading, itu kan bicara harga. Bicara harga itu kalau di bursa, itu ada yang disebut dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, IHSG ini terdiri dari 730-an saham yang bergerak setiap detik, bukan setiap menit, setiap jam ya, setiap detik itu bergerak. Nah, pergerakan ini dibatasi oleh pada saat buka pasar. Pasar itu buka jam 9 pagi, kemudian tutup jam 15 sore. Walaupun ada wacana nanti ke depan
diperpanjang sampai dengan jam 16 kalau tidak salah. Nah, tetapi IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ini adalah merupakan pergerakan harga dari 730 saham. Apakah 730 saham ini sama-sama naik turunnya? Tentu beda. Jadi dari 730 itu ada sebagian yang naik, sebagian yang turun, sebagian yang sideways. Sideways itu ya di situ-situ saja. Dan dari 730 saham yang diperjualbelikan di bursa, itu saat ini Bursa Efek Indonesia membagi menjadi 12 sektor. Ada sektor keuangan, sektor perbankan, kemudian juga sektor teknologi, sektor tambang, dan seterusnya. Jadi ada 12 sektor industri yang sekarang ada di bursa. Dan terdiri dari 37 indeks. Indeks ini untuk apa? Ini juga sama untuk pengelompokan, sektor juga untuk pengelompokan di sektor yang sama. Kalau indeks ini adalah melihat dari beberapa unsur. Contoh misalkan IDX 30. Jadi ada yang saham-saham yang secara periodik dia selalu memberikan return yang tinggi. Kemudian juga ada saham-saham yang selalu memberikan dividen dan seterusnya. Ini juga dikelompok-kelompokkan. Dan indeks ini memang tergantung dari siapa yang membuat ya. Contoh katakanlah dari Kompas, itu ada Kompas 100. Kemudian juga ada yang namanya indeks khusus untuk saham-saham syariah. Jadi ada Jakarta Islamic Index. Jadi khusus untuk saham-saham yang syariah. Ini adalah komponen-komponen yang tergabung yang ada di dalam IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, buat Bapak Ibu, buat para pemirsa TV Desa yang belum pernah melihat Indeks Harga Saham Gabungan, itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Saya ambil dari Januari sampai dengan Juli bulan ini, itu pergerakannya ya naik turun. Karena yang namanya harga itu memang secara nalurinya, secara harfiahnya, kalau tidak naik ya turun gitu kan. Ini adalah contoh real yang saya ambil IHSG dari Januari sampai dengan Juli. Lanjut, kalau kita melihat ini salah satu tampilan dari aplikasinya MNC Sekuritas. Jadi ini adalah gambaran real saya ambil ini per hari Jumat kalau tidak salah. Per hari Jumat. Kalau kita melihat ini terus bacanya seperti apa? Nah, jadi di sini indeks hari ini, maksudnya hari Jumat kemarin per 16 Juli itu bergerak di zona hijau. Disebut zona hijau itu adalah zona yang ada di atas garis-garis titik-titik ya. Garis titik-titik ini di angka 6046. Nah, kalau di atas itu namanya zona hijau atau IHSG lagi menaik. Sebaliknya, kalau dia ada di bawah garis titik-titik, itu disebutnya zona merah atau IHSG mengalami penurunan. Nah, di hari Jumat kemarin, itu ada di zona hijau bergerak di 6058. Jadi pada saat pembukaan di 6058, kemudian ditutup pada jam 15, itu di 6072. Sehingga apa? Sehingga IHSG ini mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini ada di sini. Jadi ada tanda panah ke atas, ada angka sebesar 25,76, artinya IHSG mengalami kenaikan sebesar 25,76 poin, atau kalau persentasenya adalah 0,43%. IHSG berada di posisi tertinggi, ada di angka ini di 6075 dan berada di titik terendah di 6058. Nah, jadi ini adalah cara membaca dari IHSG. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa pada penutupan hari Jumat kemarin terdapat 194 saham yang mengalami kenaikan, 288 mengalami penurunan, dan seterusnya. Artinya dari 730 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia memang tidak seluruhnya mengalami naik atau turun. Jadi sebagian ada yang naik, sebagian ada yang turun, sebagian tidak berubah, dan sebagian juga malah ada saham-saham yang tidak diperdagangkan, tidak ada perdagangan. Artinya apa? Yang namanya dagang itu kan tergantung pembeli dan penjual. Kalau di situ tidak ada penjual atau sebaliknya tidak ada pembeli, itu tidak ada perdagangan.
Ini adalah IHSG, cara bacanya seperti itu. Lanjut, kalau ditanya terus penyebab naik turunnya harga saham itu apa? Nah, di dalam teori ekonomi kita tahu semua bahwa naik turunnya harga saham itu merupakan sesuatu yang alamiah, sesuatu yang lumrah, karena hal itu memang digerakkan oleh kekuatan supply dan demand. Itu bahasa ekonominya. Bahasa gampangnya adalah kekuatan penawaran dan permintaan, supply dan demand. Apabila permintaan tinggi, demand tinggi, maka harga itu akan cenderung naik. Contoh ya, sekarang lagi masih suasana Idul Adha, yang namanya kambing itu pasti bergerak naik. Kenapa? Karena permintaan akan kambing itu bergerak naik tinggi. Kemudian juga bumbu-bumbu akan bergerak naik. Kenapa? Karena permintaan terhadap itu akan naik. Nah, jadi memang harga itu sangat dipengaruhi oleh supply dan demand. Selanjutnya, secara umum memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga saham suatu perusahaan. Secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah internal perusahaan, yang kedua adalah eksternal perusahaan. Kita akan lihat lebih detail ya. Jadi secara faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang di luar jangkauannya perusahaan. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh perusahaan, karena juga namanya faktor eksternal. Contoh, ekonomi makro. Salah satunya adalah penyebab pandemi. Pandemi ini adalah kategori makro, tidak hanya makro di nasional Indonesia, tetapi juga di global ya, di seluruh dunia. Ini adalah ekonomi makro. Kemudian ada juga penyebabnya adalah kurs rupiah terhadap dolar. Jadi pada saat rupiahnya melemah, itu ada pengaruhnya terhadap harga-harga saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga ada yang namanya kebijakan pemerintah. Ada juga faktor panik ya. Panik itu biasanya orang-orang karena tanpa keilmuan, para investor, para trader itu melakukan beli atau jual hanya karena news, hanya karena berita. Itu adalah faktor panik, jadi tanpa keilmuan. Dan yang terakhir juga ada yang disebut faktor manipulasi pasar. Nah, manipulasi pasar ini kalau di bisnis saham atau di trading saham itu ada istilahnya big player, ada istilahnya pemain besar, atau bahasa bursanya adalah bandar gitu ya. Kalau di pasar-pasar tradisional juga ada. Kita kenal yang namanya tengkulak misalkan, itu kan kurang lebih bandar. Jadi mereka membeli atau memborong barang sekian banyak, kemudian mereka yang mengatur harga. Ini adalah manipulasi pasar, dan itu memang selalu ada di setiap pasar. Kita tidak bisa intervensi ke situ. Itu yang disebut dengan faktor eksternal. Kemudian ada juga faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya harga, tetapi ditentukan atau dipengaruhi oleh internal perusahaan tersebut. Yang pertama adalah fundamental perusahaan. Umumnya fundamental perusahaan itu akan menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Secara jangka panjang juga akan baik. Contoh gampangnya adalah Astra International. Astra International kita tahu dari mulai toko kelontong kecil di daerah kota dulu, itu dengan modal kurang lebih 50 juta. Sekarang setelah 70 tahun berdiri, kita tahu yang namanya Astra itu di seluruh Indonesia itu dealer-dealer penjualan Astra ada. Kantor pusatnya besar di Jakarta juga ada, pabrik-pabrik juga kita tahu ada. Bahkan sekarang ini banyak produk-produknya Astra yang sudah diekspor ke beberapa negara. Yang sudah langganan ekspor adalah Filipina, Thailand, Singapura, kemudian daerah Afrika.
Itu ada kurang lebih 7 negara yang setiap tahun memang mereka itu langganan untuk mengimpor barang dari Indonesia, dalam hal ini dari Astra International. Kita bicara fundamental. Jadi fundamental adalah kita melihat dari kinerja perusahaannya, kita melihat dari direksi-direksinya, kita melihat dari komisarisnya, dan seterusnya. Kemudian juga ada yang disebut corporate action. Jadi rencana perusahaan untuk jangka menengah ataupun jangka panjang. Nah, ini akan menyebabkan bergeraknya saham perusahaan tersebut akan naik atau turun. Kemudian juga perusahaan-perusahaan itu secara tahunan itu dalam yang namanya RUPS selalu melakukan yang namanya proyeksi kinerja perusahaan minimal dalam 1 tahun. Perusahaan itu mau mentargetkan, katakanlah kalau Astra penjualan berapa, kemudian juga akan memperlebar bisnis dan seterusnya seperti apa gitu kan. Kemudian kalau kita melihat indikator, nah ini udah masuk ke substansi yang namanya trading. Jadi di trading itu kita tahu bahwa ada indikator-indikator yang dipergunakan oleh para trader, yang dipergunakan oleh para analis juga untuk melihat pergerakan. Indikator atau osilator ini adalah data historical dari pergerakan saham suatu perusahaan. Jadi kalau kita bicara ke depan, itu memang tidak ada seorang analis pun yang akan tahu apakah harga saham itu akan naik atau turun. Maaf kalau suaranya ada bising-bising sedikit karena dekat jalan ini. Kemudian indikator di sini juga merupakan satu parameter bagi para trader untuk melakukan aksi. Apakah momentum untuk membeli saham itu udah bisa atau tidak. Nah, jadi kalau bicara indikator atau osilator itu kalau dari definisinya ini adalah satu garis karena memang indikator osilator ini hitung-hitungan matematika atau matematis yang diformulasi, dikalkulasi sedemikian sehingga memunculkan angka-angka, dan angka-angka itu kalau diambil garis itu didapat dari perhitungan harga-harga sebelumnya. Jadi osilator atau indikator ini menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham untuk waktu tertentu. Nah, waktunya ini macam-macam. Ada yang berdasarkan rentang waktu seminggu ke belakang, ada yang sebulan ke belakang, ada yang 3 bulan, bahkan ada juga yang 1 tahun. Tergantung kita mau cari model yang mana. Tetapi ini adalah satu alat bagi para trader untuk mengambil momentum beli atau jual. Ini yang disebut dengan indikator atau osilator. Nah, sering saya katakan bahwa terutama bagi para pemula, bagi para pemirsa TV Desa, Bapak Ibu yang belum masuk menjadi pebisnis saham, jangan diribetkan, jangan dikhawatirkan mengenai istilah-istilah seperti ini. Karena memang ini adalah hanya istilah saja. Jadi kalau belum nyemplung, itu memang akan menimbulkan ribet ya, kok susah ya. Padahal kalau udah nyemplung itu enggak. Jadi bayangkan saja Bapak Ibu, kita ajari untuk nyetir mobil. Nah, kalau hanya teori itu pasti puyeng. Nanti persnelingnya masuk gigi 1, jangan lupa kaki kiri nginjek kopling dan seterusnya. Itu kan ribet. Tapi pada saat dipraktekkan ternyata itu mudah. Begitupun dengan trading saham. Dan ini merupakan dasar-dasar, teknik dasar dari trading saham. Jadi bagi para trader yang profesional pun kurang lebih ngambil keilmuannya dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Indikator trading saham itu banyak, pada dasarnya banyak, dan ini setiap orang juga akan berbeda, tergantung dari kenyamanan setiap trader. Ada beberapa istilah, nah balik lagi ini adalah istilah, jadi kalau bicara istilah, biarin aja. Kenapa istilah-istilah ini berbahasa Inggris? Karena mayoritas para trader ini ditemukan, indikator-indikator ini ditemukan oleh orang-orang luar negeri, orang-orang Amerika. Dan mereka adalah para ahli matematika di bidangnya. Jadi mereka menyebutkan moving average atau MA.
Kemudian juga ada yang namanya Relative Strength Index. Ini adalah indikator-indikator yang secara umum sering digunakan oleh para trader. Ada juga yang disebut dengan Bollinger Band, BB. Ada juga yang disebut dengan MACD. Dan ada yang disebut stokastik. Nah, indikator-indikator ini saya ambil contoh 5, padahal banyak sebenarnya. Nah, pertanyaan gampangnya, terus kita wajib dong mengetahui ini? Enggak. Kalau wajib, banyak orang yang mundur sebagai trader saham ya. Nah, faktanya enggak seperti itu. Ini hanya ulasan teori saja bahwa orang-orang untuk masuk secara profesional menjadi trader saham memang harus mengikuti atau minimal mengetahui indikator-indikator ini. Tetapi pada saat prakteknya nanti tentu akan lebih mudah daripada apa yang dibahas pada sore hari ini. Kenapa? Karena dari indikator-indikator ini tidak seluruhnya juga diambil. Tidak seluruhnya diambil, hanya ada beberapa. Tergantung apa? Tergantung kenyamanan kita sebagai trader. Kita enaknya atau nyamannya pakai yang mana sih? Jadi kalau bayangkan seperti yang tadi disampaikan saya bahwa komunitas kami ini, komunitas kita ini Warsa, Warung Saham, hanya memberikan keilmuan. Bayangkan Bapak Ibu, kita ajari nyetir mobil. Nah, pada saat nyetir mobil, kan hasilnya bisa berbeda. Ada orang yang senang nyetirnya nyantai. Ada orang yang senang nyetirnya ugal-ugalan. Ada yang juga ngebut dan seterusnya. Nah, itu adalah produk dari setiap orang itu akan berbeda menerimanya. Nah, walaupun kita berikan teori-teori seperti ini, pada akhirnya mereka ini melakukan trading saham itu sesuai dengan sesuai dengan karakter masing-masing. Ada yang seneng yang namanya memacu adrenalin. Ada juga yang menghindari adrenalin dan seterusnya. Balik lagi, ini adalah beberapa indikator trading saham yang umumnya dipergunakan oleh para trader. Ini adalah bentuk-bentuk ya. Saya nggak bakalan banyak mengenai gambar ini, tetapi sebagai bahan pengetahuan saja bahwa adalah yang disebut dengan moving average itu seperti ini. Ada yang disebut support, ada yang disebut resisten, kemudian juga ada yang disebut garis MA dan seterusnya. Nah, di komunitas kami tentu akan dibahas sedikit demi sedikit karena kita punya metode ini. Sebenarnya metode trading kita adalah metode yang sangat mudah dan sangat gampang dipraktekkan oleh siapapun, karena pada prakteknya tidak sejelimet ini. Ini gambaran saja bahwa secara teori ada beberapa indikator-indikator yang umumnya dipergunakan oleh para trader, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk pemahaman Bapak Ibu, saya juga tampilkan seperti ini. Tetapi pada akhirnya pada saat kita melakukan trading saham itu tidak sejelimet ini ya. Nah, balik lagi, yang lebih penting untuk mengetahui dan mempraktekkan bagaimana sih teknik dasar trading saham ini. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa pada dasarnya harga saham sebenarnya bukan harga saham saja ya. Harga saham, harga forex kalau kita bicara trading forex, harga cryptocurrency kalau kita bicara trading crypto, atau juga harga barang-barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional. Ada telur, ada gula, ada daging, dan seterusnya. Seluruhnya sama, yang namanya trading atau dagang. Itu harga ditentukan oleh berapa besar permintaan dan berapa besar penawaran atau supply and demand. Kalau di dalam saham ini istilahnya disebut juga bid offer ratio, perbandingan antara barang yang mau dibeli dibandingkan dengan barang yang mau dijual, dan itu akan melihat potensi ke depan. Kalau indikator yang tadi itu kan melihatnya ke belakang, jadi secara rata-rata harga ke belakang, ada yang seminggu, ada yang sebulan, dan seterusnya. Rata-ratanya berapa sih? Kira-kira kenaikannya berapa? Nah, semuanya dalam rentang kira-kira, karena tidak seorang pun yang tahu berapa harga yang akan terjadi besok. Nah, yang akan menentukan tentu supply and demand. Jadi kalau besok kelihatan ada barang yang banyak mau dibeli, itu potensinya naik.
Dan di komunitas kami tentu akan diajarkan itu. Dan yang kedua, gunakan 1 atau 2 indikator. Jadi dari beberapa indikator yang saya tadi tampilkan, hanya 5 contoh indikator, pada dasarnya tidak seluruhnya digunakan. Ya, kalau digunakan nambah puyeng, terus kapan mulai tradingnya? Nah, jadi faktor pertama adalah kita melihat supply and demand, kemudian juga menggunakan 1 atau 2 indikator saja. Dan yang ketiga, tadi di depan IHSG itu bergerak di zona hijau atau naik, sebaliknya zona merah atau turun. Nah, belilah saat IHSG bergerak naik atau ada di zona hijau. Ini adalah trik kurang lebih ya, teknik dasar trading saham. Sebelum masuk ke komunitas Warsa, saya mau informasikan stop sharing dulu ya. Intinya adalah bagi Bapak Ibu yang sama sekali belum pernah melakukan trading saham, belum pernah menjadi investor saham, ya memang harus masuk dulu menjadi investor. Bagaimana caranya? Nanti mungkin di sesi kedua ya, kita akan bahas apa itu warung saham, bagaimana memulai trading saham, bagaimana kita berbisnis saham baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Intinya adalah dalam kondisi yang kita sama-sama tahu, dengan adanya pandemi seperti ini, hampir seluruhnya terkendala mengenai kegiatan yang dibatasi. Nah, alhamdulillah yang namanya bisnis saham ini, salah satunya adalah trading saham ini, itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Kenapa? Karena semuanya menggunakan yang namanya gadget atau menggunakan yang namanya handphone. Karena dengan teknologi ini sebenarnya sih kita mau tidak mau, suka tidak suka, kalau untuk survive dalam arti kita menjemput rezeki ya, kita memang harus mengikuti tren, mengikuti perkembangan zaman. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tidak kalah dengan orang-orang luar ya. Orang-orang luar itu para pebisnis atau investor saham itu sudah komposisinya 80% dari jumlah investor di negara tersebut.